Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wan naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wad dalalata 'ala al khair wal hatha 'ala al khair wa tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtigha'a wajhihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Anak sekalian, alhamdulillah pada halaqah ke-5 insyaallah kita masih diberi kenikmatan yang sangat-sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tidak putus-putus. Secara zahir kita sehat, afiah, tidak kurang apapun, sehingga kita bisa menunaikan salah satu pilar agama Islam, yaitu shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan dengan lancar dan tidak terhalang oleh apapun. Dan paling utama yaitu nikmat yang merupakan modal dasar kita, modal pokok kita manakala kita nanti kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam wa kafa bihan ni'mah. Dengan kedua nikmat ini, segala apa yang kita lakukan yang berupa amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana orang-orang yang tidak beriman yang akan menemukan amalnya nanti dalam keadaan seperti fata morgana, terlihat seperti genangan air dari jauh. Ketika didatangi ternyata tidak ada apa-apa. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Al-ayah. Kita akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan modal dasar iman dan Islam. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita sehingga tidak dihinggapi oleh penyakit-penyakit dan kotoran-kotoran, sehingga kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, hati yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Anak sekalian, di dalam halaqah ke-5 ini nanti akan diterangkan oleh Al-Imam Al-Haddad bahwa permulaan dari thariqah itu adalah, thariqah dalam hal ini adalah metode untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti umumnya ya, orang mengenal thariqah itu adalah metode-metode yang sudah terkenal, dan ketika orang akan menjalankan metode tersebut harus melalui baiat atau istilahnya janji kepada perjanjian ya, kepada gurunya. Thariqat yang disebut dengan mursyid seperti thariqat Syadziliyah, thariqat An-Naqsabandiyah ya, dan lain sebagainya. Namun secara umum bisa kita maknai thariqat ini adalah segala macam metode untuk supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mengenal
lebih jauh atau mengenal hakikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dengan zatnya akan tetapi dengan penghayatan sifat-sifatnya. As-Sadah al-Alawiyah, As-Sadah al-Alawiyin ya, yaitu keturunan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para habaib yang tinggal di Tarim Hadramaut, Yaman, keturunan Sayyidina Husain ya, termasuk diantaranya adalah Al-Imam Al-Haddad, mempunyai sebuah thariqah yang dinamakan dengan thariqah Alawiyah, yang dipelopori oleh Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang kita selalu mengirim Fatihah kepada beliau ketika kita membaca Ratibul Haddad. Thariqah Alawiyah ini mempunyai sebuah keistimewaan sebagaimana yang disampaikan oleh guru-guru kami dan para habaib, para ulama di sana, bahwa Thariqah Alawiyah ini tidak mengenal baiat, dan sama sekali tidak menonjolkan mazhar atau tanda-tanda atau apa ciri khas ya, ciri khas. Bahkan dijelaskan ya di dalam beberapa kitab, dikatakan bahwa tandanya adalah menghilangkan tanda, rusumuha mahwur rusum ya. Seperti itu ya. Jadi apapun ya yang membawa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam Thariqah Alawiyah, asal didasari dengan 5 pokok atau 5 dasar. Yang pertama adalah al-ilmu, terus al-amal atau menerapkan ilmunya ya, mengamalkan ilmunya. Nomor 3 adalah al-khauf. Khauf itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 4 adalah al-wara'. Wara' itu menjaga diri dari hal-hal yang mendekatkan kepada keharaman Allah. Nomor 5 adalah al-ikhlas ya, memurnikan niat atau memurnikan tujuan hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelima hal ini ketika menjadi dasar dari apapun yang kita perbuat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa zikir, baik itu berupa thalabul ilmi, mencari ilmu, baik itu berupa mengajarkan ilmu, ta'limul ilmi, baik itu berupa al-kasb atau bekerja untuk memperoleh rezeki yang halal, menafkahi keluarga. Ketika didasari 5 ini, al-ilmu, amal, khauf, wara', ikhlas, maka niscaya itu adalah masuk secara tidak langsung masuk di dalam Thariqah Alawiyah, dan kita adalah menjadi pengikut dari Thariqah Alawiyah. Maka ketika kita membaca wirid-wirid yang dikarang oleh beliau Al-Imam Al-Haddad, baik itu Ratibul Haddad atau Wiridul Latif, secara tidak langsung maka kita termasuk sudah di dalam pengikut Thariqah Alawiyah. Ya, dalam pembahasan di halaqah kelima nanti akan dijelaskan bahwa pertama kali orang itu mempunyai kesadaran untuk meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada beberapa sebabnya. Nanti akan dijabarkan di dalam bab ini, di dalam pasal ini. Marilah kita awali halaqah kelima ini dengan membaca tawassul kepada guru-guru kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang tua kita, ya. orang-orang yang berjasa kepada kita, ya. Kedua orang tua kita dan lainnya. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, azwaji wa auladi wa dzurriyyati khusun ahli badri minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Syai'un lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
جميع إخوانه من الأنبياء والعظم رسول الشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وإلى جميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شيء الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. ثم إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام عبد الله بن علي بن محمد الحداد رضي الله تعالى عنه وجميع سادتنا آل بعلى وخصوصا سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعلي شيء الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع أساتذتنا ومشايخنا خصوصا لمن ربنا جسدا ورحا سيدنا الوالد المغفور له يهجي مسؤول إسماعيل اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. ثم إلى جميع أجداد خصوصا بهي عبد الكريم وهي ياسين وجميع أساتذتنا الآخرين اللهم انفعنا بعلومهم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقضاء حوائجنا وعلامنا وسلفنا الصالح شيء الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini itu sebuah fasal. I'lam, mengetahuilah, anna awwalat tariqi, pada sesungguhnya permulaan jalan menuju Allah itu ba'ithun, pendorong, qawiyun yang kuat, yuqdhafu yang dilemparkan apa ba'ithun qawi fi qalbil abdi, di dalam hatinya seorang hamba, yuz'iju, yang mengganggu, yuz'iju, yang mendorong apa ba'ithun qawi, wa yuqliku, dan meresahkan apa ba'ithun qawi hu pada al-abdi, wa yahussu, dan mendorong apa ba'ithun qawi hu pada al-abdi alal iqbali, atas menghadap alallahi, atas Allah, waddari, dan rumah al-akhirat, yang akhirat, yang akhir, waddaril akhirat, dan rumah akhirat, wa alal i'radi, dan atas berpaling anid dunia, dari dunia, wa amma, dan dari perkara, al khalqu, yang adapun para makhluk itu masyghuluna, disibukkan apa siapa al khalq bihi, dengan ma, min imaratiha, min imaratiha, min amaratiha, nyatanya dari memakmurkan ma, memakmurkan ad-dunya, wa jam'iha, dan mengumpulkan ad-dunya, wa tamattu'i, dan bersenang-senang, bisyahawatiha, dengan syahwat-syahwat atau kesenangan-kesenangan ad-dunya, walightirari, dan terbujuk, bizakharifiha, dengan hiasan-hiasan ad-dunya, sebagaimana yang telah disinggung oleh Al-Imam Al-Haddad di dalam muqaddimah kemarin, bahwa permulaan seseorang, kesadaran seseorang untuk mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diawali dengan dorongan yang sangat kuat yang diletakkan di dalam hati seseorang, yang meresahkan orang tersebut, menggelisahkan orang tersebut, agar supaya cepat-cepat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpaling dari dunia. Wa hadzal ba'itsu, adapun pendorong ini, inilah pendorong itu, min junudillahi, dari tentara-tentara Allah, al-batinati, yang batin, wa huwa,
adapun hadzal ba'its itu min nafahatil inayati dari tiupan pertolongan, wa a'lamil hidayati dan panji-panji atau bendera-bendera petunjuk, wa katsiran ma yuftahu dan banyak sekali untuknya dibuka, apa bihi dengan hadzal ba'its alal abdi atas seorang hamba, inda takhwifi ketika ditakut-takuti, wat targhibi dan disemangatkan, wat tashwiki dan dirindukan, wa indan nadhari dan ketika memandang, ila ahlillahi terhadap ahlullah atau orang-orang yang dekat dengan Allah, keluarga Allah Ta'ala Maha Luhur siapa Allah, wan nadhari dan pandangan, wan nadhari dan memperoleh pandangan minhum dari ahlullah, wa qad yaqa'u dan kadang-kadang terjadi apa hadzal ba'its biduni sababin dengan tanpa sebab. Pendorong ini hakikatnya adalah tentara-tentara Allah atau termasuk dari tiupan-tiupan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang. Ini dibuka bagi seseorang dengan beberapa sebab. Di antaranya adalah ketika dia mendengar kabar tentang sifat adil dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ada orang yang bermaksiat, ada orang yang melanggar aturan-aturan Allah akan mendapat siksa, mendapat dampak negatif baik itu di dunia maupun di akhirat. Kemudian ketika ada dorongan atau semangat, pemberian semangat dari seseorang padanya agar supaya berkonsentrasi di dalam memperoleh kenikmatan akhirat, dan juga ketika ada suara yang merindukan ia terhadap kenikmatan akhirat, terhadap kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beban hidup semakin berat, ketika masalah-masalah hidup menghadap, maka pada waktu itulah ada suara, ada ceramah atau lain sebagainya yang mengajak ia, janganlah engkau risau dengan beban berat hidup di dunia, tapi dekatkanlah diri pada Allah, insya Allah hatimu akan tenang. Itu adalah at-tashwiq. Wa indan nadhari dan ketika memandang, ila ahlillah terhadap ahlullah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Ketika kita berkumpul duduk dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, tanpa beliau berbicara pun kita memandang wajahnya, terkadang terbesit dalam hati kita, subhanallah, saya kok jauh sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah saatnya saya mendekatkan diri pada Allah. Serasa damai ketika memandang wajah-wajah mereka. Itulah al-ba'its, yaitu pendorong kita untuk memulai pendekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nadhari minhum dan pandangan mereka kepada kita. Ketika kita dipandang oleh seorang kiai, seorang wali dari wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kenikmatan terbesar. Itulah al-ba'its, pendorong kita agar supaya kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dihindari, sekali lagi jangan dihindari. Waqad yaqa'u biduni sababin, dan kadang-kadang pun tanpa sebab. Tahu-tahu kita ada kesemangatan untuk mendekatkan diri pada Allah, tahu-tahu kita sudah merasa resah dengan kegelisahan dunia, sehingga kita ada keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau melewati mimpi dan lain sebagainya. Wa ta'arudu adapun menyodorkan diri atau mendekatkan diri, nafahati terhadap
tiupan-tiupan inayah Allah itu makmurun, diperintah apa bihi dengan ta'arud, wa muraghabun dan disemangatkan apa bihi dengan di dalam ta'arud. Walintidharu adapun menanti, walirtiqabu dan mengintai-ngintai, biduni ta'arudi dengan tanpa upaya untuk mendekat, waluzumil babi dan menetapi pintu an-nafahat, pintu inayah itu hamkun, ketololan, wa ghobawatun dan kebodohan. Kaifa dalam keadaan itu hamkun, ketololan, wa ghobawatun dan kebodohan. Sementara kalau kita menanti saja tanpa ada upaya untuk ketika kita tidak memperoleh dorongan tersebut, namun kita hanya menunggu saja ya sampai Allah menakdirkan kita. Kalau sudah Allah menghendaki, insya Allah saya akan dekat pada Allah. Gitu saja di dalam hati tanpa adanya upaya untuk mencari, tanpa adanya upaya untuk mendekat ke dalam kepada pintu-pintu inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dikatakan oleh Imam Haddad sebagai sebuah ketololan atau kebodohan. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat, ala fata'arradu laha." Karena sesungguhnya bagi Tuhanmu di dalam hari-hari tahunmu ada tiupan-tiupan inayah, ada pertolongan-pertolongan, ada jemputan-jemputan dari Allah Subhanahu wa taala agar hamba-hambanya mendekat kepadanya, mendekat kepadanya. Jadi pasti ada, nafahat itu pasti ada. Kenapa kok kita tidak menemukannya? Karena kita tidak mencari. Ya, sebagian orang mungkin dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nafahat tersebut tanpa sebab nih. Tapi ketika kita tidak dipertemukan oleh Allah dengan nafahat tersebut, dengan kesemangatan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita itu lepas tangan, tidak mencari pencerahan atau ketenangan hati dengan mendekatkan diri pada Allah. Carilah itu di tempat-tempat zikir pada Allah. Carilah hal-hal tersebut di majelis-majelis ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah. Qalu, sama berkata siapa para sahabat, "Wa ma riyadul jannah?" Apakah itu pertamanan-pertamanan surga? Jawabannya Rasulullah, "Hilatul ilmi au majalisud dzikri." Halaqah ilmu dan majelis-majelis dzikir. Itulah pertamanan-pertamanan surga yang di dalamnya ada nafahat, ada tiupan-tiupan inayah, panggilan, jemputan-jemputan dari Allah Subhanahu wa taala agar seorang hamba menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah terlena dengan dunia. Janganlah hanya pasrah sudah sak melaku-melakune engko lek wis wayahe sadar dhewe. Atau ketika kita masih muda menunda-nunda. Saya tak tobat nanti setelah umur 50 tahun ke atas. Janganlah seperti itu ya. Karena bertaubat atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus segera ya. Iya, kalau umur kita sampai 50 tahun, kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diambil sebelum itu, dimatikan kita sebelum itu, maka niscaya kita termasuk orang-orang yang celaka. Maka sangatlah bagus teladan dari Al-Imam Al-Haddad di dalam biografinya yang telah kita baca kemarin, bahwa beliau itu mulai kecil sudah tumbuh di dalam nuansa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syabun
nasya'a fi ibadatillah, sebagaimana apa yang sering disampaikan oleh Romo Yai Al-Maghfurlah Kiai Haji Mas'ud Ismail, sak api-apike wong enom, arek enom iku sing kaya wong tuwek, sak elek-eleke wong tuwek itu iku sing kaya arek enom. Maksudnya yang seperti orang tua itu adalah tingkah lakunya sudah mencerminkan kedewasaan, mencerminkan bahwa dia itu adalah sudah mempunyai kesadaran yang tingkat tinggi. Jangan lama-lama, sampean semua anak-anak, jangan lama-lama labilnya ya. Jangan lama-lama labilnya. Ya mungkin wajar lah, yang namanya anak muda itu pasti ada sedikit kegilaan-kegilaan. Inna syabab qit'atun minal junun, atau dikatakan seperti itu, yaitu masa muda itu adalah sepotong dari kegilaan. Memang seperti itu, ada masa-masa linglung. Kenapa ya? Karena memang itu adalah masa pancaroba, masa banyak-banyaknya penyakit. Pancaroba adalah perpindahan dari satu musim ke musim. Anda kecil, dari masa kecil beranjak ke dewasa, tengah-tengahnya adalah remaja. Itu adalah pancaroba. Banyak sekali ya kegalauan ya. Maka ketika sampean masuk ke pondok, mendengarkan nasihat-nasihat dari guru, mengikuti halakoh-halakoh wirid, membaca wirid bersama-sama, itu dalam rangka apa? Dalam rangka membunuh kegalauan-kegalauan itu, agar supaya kita tenang, mantap, ngadep teng Gusti Allah dengan niat yang tulus belajar ya. Karena jangan sampai menunda-nunda sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Al-Haddad ini. Waman, dan adapun siapa saja itu akroma, memuliakan hu pada man siapa Allahu Allah, bihadzal ba'ithi, dengan pendorong ini, asyarifi yang mulia, falya'rif, maka hendaknya tahu siapa man qadrahu pada nilainya hadzal ba'its al-munifi, yang tinggi. Maka kalau diberi kesadaran seperti ini, maka Anda harus tahu bahwa kesadaran ini adalah nilainya sangat besar, mahal harganya, mahal sekali harganya, tidak bisa ditukar dengan uang, tidak bisa ditukar dengan berjuta-juta rupiah, bahkan bermiliar-miliar rupiah. Wal ya'lam, dan hendaknya tahu siapa man annahu, pada sungguhnya hadzal ba'its itu min a'dhami ni'amillahi, termasuk dari paling agungnya nikmat Allah Ta'ala, maha luhur siapa Allah, alaihi, atas man, allati, yaitu ni'amillah, la yuqaddaru, yang tidak diukur apa qadruha, nilainya, tidak terukur apa qadruha, nilainya, allati wala yublagu, dan tidak tersampaikan apa syukruha, terima kasih dengan allati. Fal yubalik, maka hendaknya menyangatkan siapa man fi syukriha, di dalam bersyukur kepada Allah, fi syukrillahi, di dalam bersyukur kepada Allah Ta'ala, maha luhur siapa Allah, ala ma, atas perkara mana yang memberi anugerah siapa Allah pada ma, wa aula, dan memberi kekuasaan siapa Allah pada ma, pada man, terhadap ma, wa khassa, dan mengistimewakan siapa Allah pada man bi, dengan ma, min baini ashkalihi, dari antara orang-orang yang sepadan dengan man, wa akronihi, dan artinya orang-orang yang sepadan dengan man, kroninya man. Fakam min muslimin, maka banyak sekali adapun dari orang yang muslim, balagho, yang sampai apa umruhu, umurnya orang muslim, samanina, pada 80, apanya, sanatan, tahunnya, wa aktsaro, dan lebih banyak dari samanin, itu lam yajid, masih belum menemukan siapa muslim
hadzal ba'itsa pada pendorong ini, hadzal ba'itsa pada pendorong ini, walam yatruk dan tidak menemukan siapa, walam yatruk dan tidak menemukan siapa muslim hu pada hadzal ba'its yauman di dalam satu hari pun minad dahri dari masanya. Wah, dan banyak sekali. Jadi ketika kita mempunyai kesadaran seperti ini, bersyukurlah ya. Jangan sampai menoleh ke orang-orang yang lalu lalang di jalan itu ya, yang sibuk dengan sepedanya, sibuk dengan rokoknya, sibuk dengan HP-nya. Ketika kita ngaji di masjid ya, ada teman-teman sebaya sampean yang lalu lalang itu, jangan sampai menoleh ke mereka. Anda itu berada di dalam nikmat yang paling besar. Anda itu berada di dalam nikmat yang tidak ternilai harganya, katanya Imam Haddad ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang sampai umur 80 tahun pun tidak mempunyai kesadaran seperti ini. Ketika sampai mempunyai kesadaran seperti ini di masa muda sampean, itu adalah nikmat yang paling besar. Jarang sekali orang yang seperti itu ya. Wa 'alal muridi, dan itu atas seorang murid, ayyajtahida, adapun bersungguh-sungguh siapa murid, fi taqwiyati, di dalam menguatkan hadzal ba'its wa hifdhihi, dan menjaga hadzal ba'its wa ijabatihi, dan memenuhi hadzal ba'its. A'ni, bermaksud siapa aku, hadzal ba'its pada pendorong ini. Fataqwiyatuhu, maka adapun menguatkan hadzal ba'its itu bizikri, dengan zikir ya. Menguatkan dorongan ini adalah dengan bersungguh-sungguh zikir. Ngantuk-ngantuk pun mari kita lawan ketika zikir itu kita lakukan ya. Karena dengan zikir ya, dengan zikir maka kita akan pendorong untuk selalu mendekatkan diri pada Allah ini ya. Nikmat Allah yang paling mulia ini akan semakin kuat ya. Lillahi, terhadap Allah Subhanahu wa taala, wal fikri, dan bertafakur, mengangan-angan, fima, di dalam perkara indallah, yang di sisi Allah, wal mujalasati, dan berteman duduk li ahlillahi, terhadap ahlullah atau orang-orang yang dekat dengan Allah ya. Jadi pondok pesantren itu memang diciptakan untuk sebagai komunitas, sebagai lingkungan yang steril anak-anaknya, agar supaya kita ini al-ba'is atau pendorong kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya itu akan terwujud ya, terwujud. Jadi hal-hal yang seperti ini memang harus dibiasakan ya, karena yang namanya manusia itu wataknya, karakternya itu adalah lebih cenderung kepada nafsunya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Haddad di dalam kitabnya yang lain, yaitu Risalatul Mu'awanah. Yang namanya manusia itu orang-orang awam itu untuk berinteraksi dengan manusia yang lain atau untuk mengurus kehidupan duniawinya itu adalah refleksnya, refleks atau sudah karakternya. Wa amma, kalau dia itu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala masih butuh memaksa, masih dipaksa ya. Karena refleksnya itu dengan dunia. Berarti yang dominan masih nafsunya ya. Sedangkan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sudah mencapai makom tahqiq, sudah ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala, refleksnya itu adalah refleksnya itu adalah interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa disuruh pun ya. Yang namanya sholat itu bagi mereka itu adalah sudah refleks. Ketika mereka tidak melakukan sholat itu perasaannya tidak enak, perasaannya itu tidak enak ya. Kalau tidak melaksanakan 20 rakaat ya, atau 100 rakaat yang dirutinkan setiap hari, perasaannya tidak enak. Karena itulah kenikmatan munajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu refleks mereka ya. Sementara untuk berinteraksi dengan manusia itu mereka maksa-maksa. Sebagaimana apa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam ketika telah pulang dari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun, konon 40 tahun tidak bisa mendengar suara manusia, tidak bisa berinteraksi dengan manusia karena masih terkenang dengan interaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang khusus
Maka terus bagaimana dengan kita orang-orang awam yang masih interaksinya atau masih refleksnya itu terhadap perkara-perkara dunia, ya harus kita latih. Sampai kapan ya? Sampai kita memperoleh yang namanya khusyuk, yang namanya kedekatan, ketenangan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah. Bisa lama sekali ya. Konon ada yang sampai 20 tahun. Ya, Imam Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan 25 tahun ya. Itu la ya'rifun nasa wa la ya'rifuna, tidak mengenal orang lain dan orang lain juga tidak mengenal dia di gurun pasir Iraq ya, Sohra'i Iraq. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperoleh kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kuat sekali ya dorongannya, karena ya, jadi sebagaimana apa yang disampaikan oleh Romo Yai, itu sabar, itu nyabarno, apapun itu harus ada prosesnya ya. Berat-berat pun nikmatilah proses tersebut. Berat-berat pun nikmatilah proses. Karena ini dalam rangka apa? Dalam rangka menguatkan nikmat Allah yang paling berharga yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu apa? Al-Ba'its, petunjuk atau keinginan kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'alal muridi ayyajtahida fi taqwiyatihi, di dalam menguatkan hadzal ba'its wa hifdhihi wa ijabatihi. A'ni hadzal ba'its fa taqwiyatuhu bidzikri lillahi wal fikri fi ma indallah wal mujalasati li ahlillah wa hifdhuhu, adapun menjaga hadzal ba'its itu bil bu'di, dengan menjauh an mujalasatil mahjubina, dari berteman duduk dengan orang-orang yang terhalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai berteman dengan orang-orang yang melalaikan engkau pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berserawung tidak apa-apa ya, tapi kalau dijadikan teman jangan, karena yang namanya teman itu mencuri karakter. Yang namanya teman itu mencuri karakter ya, pasti Anda akan tercuri karakter jeleknya, akan diberi karakter jelek dari teman sampean tadi itu. Karena yang namanya perkara yang jelek itu lebih cepat menularnya daripada perkara yang baik nih. Nah, ibaratnya satu ember susu ya, setitik nila rusak susu sebelanga, itu di dalam peribahasa Indonesia. Jadi hanya satu racun itu masuk ke susu satu ember, maka kita tidak akan berani untuk meminumnya ya, karena pengaruh jelek walaupun setitik itu akan berpengaruh. Wal i'radi, dan berpaling an waswasit syayatini, dari bisikan-bisikan setan. Kalau ada bisikan-bisikan untuk melakukan hal-hal yang jelek ya, maka jangan dituruti. Wa ijabatuhu, dan memenuhi hadzal ba'its bi ayyubadiro, dengan untuknya bersegera siapa al-murid bil inabati, dengan kembali ilallah, terhadap Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Wa yasduqo, dan konsekuen siapa al-murid. Wa yasduqo, dan konsekuen siapa al-murid fil iqbali, di dalam menghadap alallahi, atas Allah. Wala yatawana, dan jangan sampai kendor siapa al-murid. Wala yusawwifa, dan jangan sampai menunda-nunda siapa al-murid. Wala yatabata, dan jangan sampai lambat siapa al-murid. Wala yuakhiru, dan jangan sampai mengakhirkan siapa al-murid. Waqad amkanat, dalam keadaan benar-benar telah memungkinkan pada al-murid apa al-fursatu, kesempatan ya. Yang namanya kesempatan ya, ketika alhamdulillah ya, kenikmatan yang sangat besar ketika saya menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai santri ya, ya. Itu adalah, jadi ketika Anda merasa menjadi santri itu adalah keterpaksaan, kehinaan, atau kemunduran, maka itu adalah waswasati syaitan, bisikan setan ya. Itu propagandanya setan ya, membalikkan fakta ya. Sebenarnya Anda lebih mulia daripada teman-teman sampean yang kemeleler di jalan,
yang hanya main HP, main sepeda, rambutnya disemir, rambutnya dicukur dengan cukuran macam-macam yang seperti yang tidak karu-karuan itu ya. Itu seakan-akan itu gaya, padahal ya kalau diangen-angen itu adalah kehinaan, itu adalah kehinaan ya. Yang seperti di masalah dunia pun sebenarnya kalau diangan-angan itu santri itu lebih mulia daripada yang tidak santri. Santri itu lebih mulia daripada yang tidak santri. Wong negara sudah membuatkan ya hari santri ya, sudah sering saya sampaikan ke sampean. Negara itu sudah membuatkan hari santri. Masa ada negara membuatkan hari anak pang dan lain sebagainya? Kok santri kepingin jadi anak pang itu adalah keliru besar ya, keliru besar. Jangan sampai ya, sekali lagi sadarlah bahwa Anda itu mulia ya dengan kesantrian Anda. Ini adalah al-ba'its, sesuatu yang mendorong kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatawana dan fil iqbal wala yatawana dan wala yusawwifa wala akhira waqad amkanatul fursa fal yantahis maka hendaknya mengambil atau menggunakan siapa al-murid pada al-fursah. Sudah kesempatan menjadi santri gitu ya. Kalau sudah keluar dari pondok pesantren itu mau kembali lagi malu sudah sulit ya. Wa futiha dan dibuka lahu bagi al-murid al-babu, pintu, falyadkhul maka hendaknya masuk siapa al-murid. Sudah ya, sekalian masuk menjadi siapa? Menjadi syabun, seorang pemuda yang tumbuh di dalam nuansa ibadah dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun Anda berada, sekalipun Anda sekarang di rumah ya, merasalah bahwa Anda sekarang ini masih terikat dengan aturan-aturan santri ya, masih melakukan rutinitas santri. Ikhtiar kami sebagai pengasuh dan pengurus pondok adalah memberi lembaran monitor kepada orang tua Anda ya. Akan tapi itu laksanakanlah, upayakan itu dilaksanakan dengan tidak ada keterpaksaan ya, pelan-pelan anak-anak ya, pelan-pelan. Awalnya memang berat ya, tapi insya Allah dengan keistiqomahan Anda, insya Allah nanti yang berat-berat ini akan menjadi nikmat, akan menjadi sebuah kenikmatan bagi Anda, Wada'a dan telah memanggilhu pada al-murid siapa ad-da'i, orang yang memanggil, fal yusri maka hendaknya mempercepat siapa al-murid, wal yahdhar dan hendaknya menjaga diri siapa, wal yahdhar maka hendaknya menjaga diri siapa al-murid min ghodin dari besok, ba'da ghodin setelah besoknya ya. Sudah besok saja, nanti saja, setelah saya umur 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas dan lain sebagainya. Ucapan yang seperti itu jangan sampai terucap, jangan sampai terlintas di dalam pikiran kita. Fa inna dzalika karena sesungguhnya min ghodin ba'da ghodin itu min amali syaitani dari perbuatan setan, menunda-nunda. Wal yukbil dan hendaknya menghadap siapa al-murid, wala yatathabbat dan jangan menahan diri atau melemah siapa al-murid, wala yata'allal dan jangan beralasan siapa murid bi adamil faraghi dengan tidak adanya sempat, wa adamil salahiyati dan tidak adanya kepantasan ya. Jangan bilang Anda masih belum pantas atau tidak sempat ya. Ketidaksempatan Anda itu adalah karena Anda terlalu sibuk dengan menuruti hawa nafsu sampean ya. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan ya. Jadi kadang-kadang keinginan itu kita anggap itu sebagai kebutuhan. Kenapa kok keinginan kita anggap sebagai kebutuhan? Karena Anda sudah terbiasa menuruti keinginan Anda, sehingga Anda tidak bisa lepas dari keinginan tersebut ya. Nah, itulah ya. Qala berkata siapa Abu Rabi'i,
Abu Rabi rahimah, mudah-mudahan memberi belas kasih kepada Abu Rabi. Siapa Allahu Allah. Siru, pada kata-kata siru ila akhiri. Siru, berjalanlah siapa kalian ilallahi, terhadap Allah, urjan, dalam keadaan pincang, wa makasiro, dan pecah atau hancur lebur, wa makasiro, dalam keadaan pecah atau hancur siapa engkau. Wala tantadhiru, dan jangan menunggu siapa kalian as-sihhata, pada sehat. Fa innan tidharas sihhati, karena sesungguhnya menunggu sehat itu batalatun, pengangguran. Itu batalatun, pengangguran ya. Jangan nunggu enak hatinya, jangan nunggu sempat, atau jangan nunggu sehat ya. Lakukan, sudah mulailah, sudah mendekatkan diri pada Allah dengan lakukanlah apa yang Anda butuhkan ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nisbatnya santri ya, belajar sungguh-sungguh ya. Berupayalah untuk menikmati ilmu ya, mencintai ilmu. Berupayalah jadi tumbuhkan rasa cinta terhadap ilmu. Dengan cinta dengan ilmu nanti Anda belajar tidak terpaksa. Awalnya terpaksa ya, jadi cintailah. Cinta kok dipaksa-paksa? Ya, harus dipaksa-paksa cinta itu ya. Ya, sebagaimana metodenya orang dulu itu tidak pakai pacaran ya, langsung nikah ya, langsung dijodohkan oleh orang tuanya, tapi pada akhirnya cintanya semakin kuat karena cinta itu ditumbuhkan, cinta itu ditanam, tidak tumbuh liar ya. Kalau sesuatu yang ditanam itu pasti hasilnya akan maksimal. Padi itu kalau ditanam, kalau dipupuk dan dirawat, insya Allah hasilnya akan bertonton. Tapi kalau padi itu tumbuh liar ya, tidak mungkin hasilnya akan akan kumpul ya, tidak mungkin ya, karena tumbuh liar ya. Sebagaimana cinta-cinta Anda terhadap ya rasa yang nama sing jirine cinta itu nang koncone dhewe, itu saya yakin itu bukan cinta, itu adalah tumbuh-tumbuhan liar yang dianggap sebagai cinta itu. Nah, di sini dijelaskan oleh siapa Abu Rabi bahwa berjalannya kepada Allah dalam keadaan pincang dan compang-camping dan hancur ya. Jadi memang berjalan kepada Allah itu memang berat ya. Tapi harus dilakukan ya. Kalau tidak dilakukan ya akan telat, akan kasep ya, bahasa Jawanya itu kasep ya. Tidak akan memperoleh ya sampai. Jadi kalau ada kesempatan sudah ya, berat-berat lakukan, itu adalah mulia, hal yang mulia ya, hal yang mulia. Jangan sampai menunggu sempat. Waqala, dan berkata siapa Ibnu Athaillah As-Sakandari yang memiliki kitab Al-Hikam ya, yang kami baca Senin malam Selasa dengan para bapak-bapak itu ya. Fil hikami, di dalam hikamnya Ibnu Athaillah, ihalatukal amala ala wujudil faragh min ru'unatin nufus. Ihalatuka, adapun terhalangmu, al amala, pada kata-kata ihalatuka ila akhiri. Ihalatuka, adapun terhalangmu, al amala, pada beramal, ala wujudil faraghi, atas wujudnya kesempatan itu, min ru'unatil nufusi, termasuk dari keteledoran nafsu-nafsu.